Ame. Halo teman-teman semua, akhirnya gue muncul lagi. Iya betul. Setelah beberapa episode gue gak muncul. Betul sekali. Dan episode kali ini kita bakal ngebacain cerita-cerita dari teman-teman semua yang sudah ngirimin via email yang sudah kita seleksi. Betul. Ya, jadi gue ada baca sekilas gitu kan. Sepertinya ceritanya bagus banget buat di-share ke teman-teman semua di rumah. Iya, gitu ya. Dan ini emailnya banyak banget ya. Iya, banyak banget. Tapi kita pilih hari ini dua ya, karena ini bakal agak panjang gitu loh ya. Jadi kita langsung baca aja. Ini emailnya dari saudara Aldi Tiansyah Risandi teman-teman ya. Thank you banget. Oke, terima kasih sudah mengirimkan. Gue bakal bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risandi, asal dari kota Malang ya. Jadi dia mau ceritakan pengalaman mistis dia yang dialami 2 hari yang lalu teman-teman. Baru ya berarti? Iya, baru banget. Kirimnya kapan? Dikirimnya 3 hari yang lalu, berarti sekitar 5 hari yang lalu ya. Ceritanya pada waktu itu sekitar jam 10 malam saya iseng-iseng cek YouTube. Jadi dia bilang dia ngelihat kalau video kita baru upload gitu ya. Penonton setia gitu. Mantap ya. Jadi dia download filmnya dan dia udah agak ngantuk. Akhirnya maaf pada saat dia mau nonton dia download dulu gitu loh ya. Kira-kira sekitar jam setengah 11 malam saya sudah siap-siap untuk tidur. Tiba-tiba tembok dari kamar saya yang berbatasan langsung dengan rumah tetangga terdengar ada suara kayak orang nendang-nendang tembok. Gitu ilustrasinya ya. Harus sakit aja sih. Dan itu lumayan keras gitu loh. Posisi tidur saya persis di sebelah kanan tembok itu. Berarti temboknya di kirinya ya. Dia di sini ya. Berdengung. Jadi otomatis saya mendengar dengan sangat jelas suaranya. Sekedar info, kejadian itu sering saya alami sejak saya masih kelas 6 SD. Wow. Berarti Ya. berulang. Iya. Rumah itu kebetulan punya teman kompleks saya dulu waktu SD. Tapi dia sudah lama pindah rumah dan sekarang ditempati oleh orang lain. Jadi tetangganya itu temannya ternyata dulu Iya, gitu ya. tempat orang lain ya. Awalnya suara orang nendang-nendang tembok itu saya biarkan karena mungkin saya sudah terbiasa. Kayak gue dulu. Iya. Kayak di kamar gue. Iya, gitu. tapi ya. duduk Gila. biasa. Yang nonton gue live stream pasti pernah denger ya. Iya. Tapi kok makin lama makin kenceng. Tapi saya masih tetap berusaha membiarkan sampai akhirnya saya tertidur. Jadi dibiarin itu ya. Besoknya pas jam 9 pagi ya, saya coba cerita ke ibu saya yang kebetulan kamarnya di sebelah kiri kamar saya. Sebelah kiri dia. Setengah lah, samping kamar. Iya, samping lah ya. Ya samping ke posisi tidur ya. Jadi gue kayak bingung sedikit sih. Ternyata ibu saya juga mendengar suara yang sama katanya. Dan katanya juga hampir setiap malam. Bahkan menurut cerita ibu, katanya suara itu seringi oleh suara kayak drum minyak dipukul-pukul. Dung gitu ya. Saya pikir-pikir juga aneh saat ada suara orang nendang-nendang tembok, kok tiba-tiba ada suara kayak orang mukul drum minyak. Malamnya, sekitar jam 8 saya baru pulang dari kampus. Pas saya mau masuk motor ke dalam rumah, saya ngerasa ada yang nggak beres di teras rumah saya. Ini udah Rumah. Iya, di terasnya. Jadi dia setelah ceritain ke ibunya, terus dia keluar kuliah, pulangnya jam 8 malam, dia ke teras ya kan, ada yang aneh gitu ya. Tapi sekali lagi saya nggak berusaha untuk peduli ya. Setelah naruh motor dan ganti baju, saya coba ke dapur yang letaknya deket sama ruang keluarga buat ngambil botol minum. Waktu itu ruang keluarga dalam kondisi lampunya sudah dimatikan oleh ibu, jadi udah gelap ya. Ibunya juga ada tidur ya. Pas saya lewat di ruang tamu, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang ngelewatin dari sudut ruang keluarga yang gelap. Oh, jadi kayak bayangin itu loh. Wow. Saya yang udah mulai ngerasa gak enak, akhirnya cepat-cepat ngambil botol minum dan langsung balik ke kamar. Ini sering pasti ini orang ya. Malam-malam pengen minum, ya kan galon di luar, terus waktu mau ngambil tuh tiba Ada yang ngeliat. Iya, pasti dari kamar. apalagi kos, galonnya tiba-tiba geluduk. Wajir. Langsung cepet. Gitu. Iya, singkat cerita, pas saya lagi nonton film di kamar, tiba-tiba lampu kamar saya mati mendadak. Lampu kamarnya mati loh. Spontan, saya kaget. Waduh. Ya. Pas saya cek saklarnya ternyata lampunya nggak bisa dinyalain. Padahal waktu itu listriknya masih nyala. Paling bolamnya putus lagi, saya mikir gitu ya. Akhirnya saya tidur lagi gitu ya. Puncaknya di sini bang katanya ya. Besoknya atau lebih tepatnya hari ini ya 3 hari yang lalu, 1,5 jam yang lalu, saya merasa agak aneh. Saya dalam kondisi usah melek. Udah melek ya, salah ketik ya, udah melek. Tapi badan saya hampir nggak bisa digerakin. Bahkan walaupun cuma 1 jari. Wah, kayak paralysis gitu ya. Kayak kerindihan teman-teman ya. Iya. Apa istilahnya apa tuh? Tuh. India sih kalau Sleep paralysis. Iya, gitulah ya. Ya. Rasanya kayak ada yang nginjek seluruh badan saya dengan sangat keras.
Saya agak panik saat itu, soalnya waktu itu saya ngerasa nggak sendirian di kamar saya. Oh, jadi dia kayak merasa ada suasana. Sama kayak yang saya rasain. Iya. Iya, benar-benar. Makin dilama, Ketindihan. makin bisa deh. Iya. Nggak bisa banget. Belum habis kepanikan saya, tiba-tiba saya ngerasa tangan kanan saya kayak diremas. Itu Wih. bukan yang lain ya. Bukan yang lain. Iya. Saya Oleh ngerasain seorang. diremas itu udah lama. Serem tapi itu. Serem. Bayangin gitu loh. Aduh anjay. Yang lain mas. Saking kerasnya sampai saya merasa tangan saya mau hancur. Waduh. Secara refleks saya membaca surat-surat pendek dan ayat kursi karena saya nyadar kalau ada yang nggak beres saat itu. Diremas begini berarti dia. Wah gila. Kira-kira 10 detik setelah saya mulai baca ayat kursi, saya ngerasa badan saya kayak makin lama makin berat. Rasanya kayak pas orang lagi tengkurap, tapi punggungnya dikasih ban mobil yang dikutumpuk-tumpuk. Jadi gitu gini. ya, bener. Berarti Serem sih. ngelawan tuh Ketiban batunya Makanya tuh. biasa orang tindihan. Iya, ketindihan. Tapi saat saya berusaha untuk tetap baca ayat kursi sampai selesai, di tengah-tengah saya baca, beberapa kali terdengar kayak suara menggeram di dekat saya. Wow. Sekitar 3 menit setelahnya, akhirnya badan saya bisa digerakin. Habis itu saya langsung bangun ke kamar mandi buat ambil wudhu dan kemudian sholat subuh. Wow, berarti ini kejadiannya sekitar 5 hari. jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Dia email jam 6 pagi. Wah. Gila, dari Iya. dia niat banget loh. Ya, Langsung gue dengerin aja. langsung. Iya. Mumpung ingat gitu loh, di pagi langsung di 6.30 loh. Orang Iya. pada belum bangun itu. Dari ketindihan masih shock Gila-gila. langsung. Ketik. Jadi Bagus banget. sekian pengalaman mistis yang saya ceritakan. Mohon maaf kalau kepanjangan dan nggak terlalu jelas ya. Sukses buat Saint Louis Family. Thank you. Thank you. Thank you Ini banget. Tombang. Ini jelas kok ini. Bagus. Keren. Cerita. Detail. Detail dan ini terlihat tidak mengada-ngada sih. Betul. Ya, karena dia nge-emailnya jam 6.30 pagi teman-teman ya. Kalau orang email biasanya Real time. Iya, real time, langsung kejadian langsung diketik. Keren. Thank you banget nih. Thank you. Tapi kalau ditindih gitu biasa bisa ngeliat ya sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Gue pernah sih. Kondisi mata kita ketutup, kita mau melek aja susah. Ini Iya. dia Susah gitu. posisinya dia udah melek. Iya. Oh, Dia udah melek. anjay. Tapi nggak bisa nengok. Saya Nggak bisa. posisinya kayak dulu saya. Iya. Melek nggak bisa gerak. Siapa tahu mungkin teman-teman ada yang penasaran sama Iya. soal ketindihan ya. Ada yang mungkin ada kejadian ketindihan lagi Ya. yang lebih seru gitu Iya, kan, lebih lebih seru. menarik Ceritain kan? aja. Ceritain aja langsung kita. Ini- Emailnya ada di ini bawah. ada di bawah. Oh, jangan ragu, kalian bisa kirim ke email Iya. Big Family Treaties, pokoknya kirim aja. Keren. Jadi Ini mungkin niat banget. ini jadi ceritanya kayak ada hubungan dengan suara pukul-pukul itu loh. Iya. Nah, Iya, jadi iya. awalnya Betul. pukul-pukul, kemudian tiba-tiba mati lampu, Mati kemudian lampu kejadian siang, gitu iya. loh. Wah, Intinya keren. harus Mana dijaga. stress? Kita bakal lanjutin ke cerita berikutnya nih. Kedua. Yang mana nih, Bang? Mau baca apa saya? Silakan, siapa yang bakar? Bang baca. Silakan. Tengah ada. Ini Enak lumayan Tengah, ini ya. tengah. Pak Hendrik, Oke. baca nggak Pak Hendrik? Silakan. Enak aja. Baca ya, coba ya. Hmm. Ini dari Abid Zaki 24 ya. Ini Habis Jaki. Habis Zaki, pengalaman horor. ya. Kenalin, nama aku Abib dari Semarang. Langsung aja nih. Jadi gini, waktu aku masih kelas 4 SD, aku mengalami kejadian yang paling menyeramkan dalam hidupku. Waktu itu aku bangun jam 12:30 malam dengan kondisi perut keroncongan nih. Pasti sering banget kalian. Ya, Malam ini Indomie. Indomie Indomie. paling bergizi ya. Betul kan? Betul. Gue makan belum baca itu. Nah, jadi aku bikin itu tuh ganjel perut. Anjing, bikin mie ganjel perut cuy. Iya, diganjel di sini. Jadi ganjel dong ya. Pas aku meniriskan mie, tiba-tiba ada suara bayi nangis dari pojokan pintu dapur. Waduh. Anjir. Dan yang buat aku panik adalah saat aku sadar tetanggaku tidak ada yang memiliki bayi. Waduh. Tapi tetap aku teruskan sampai akhirnya mie jadi. Lalu aku makan di ruang tamu dan pintu rumah emang sengaja aku buka karena ingin mencari hawa seger ya kan. Karena dari tadi tuh aku sempat keringetan dan ketakutan ya. Gara-gara ketakutan gitu. Betul. Iya. Kalau saya tinggal di suaminya. Lalu aku makan mie terus sambil memikirkan suara bayi tersebut. Tiba-tiba ada suara hentakan kaki dari arah kanan rumahku. Ini jam tengah satu malam. Satu Iya, malam. dan Yang satu malam. tadi kali nih. Bukan. Enggak beda lagi. Aku yang tadinya menikmati mie sambil memikirkan suara tangis bayi seketika langsung terdiam. Suara hentakan tersebut makin terdengar keras. Biasa kalau suara yang keras itu agak jauh ya. Baca lagi tuh kurang ajar dia. Dan ternyata itu adalah satpam komplek lagi keliling. Komedi. Oke, lanjut. Kaget gue udah. Gue udah bayangin ya. Gue udah ngebayangin juga ya. Tapi cerita itu tidak berhenti sampai di sini. Nah, setelah aku selesai makan dan mau kembali ke kamar, disinilah klimaks ceritaku. Wah, Klimaks. selalu ada klimaksnya. Iya. Waktu aku mau berdiri, tiba-tiba tercium aroma melati dari luar rumah. Wah, ini serem nih. Kalau serem sih kalau aroma ya. Seketika itu aku Sebelumnya kalau ada aroma kayak gitu jangan di ini. tapi jangan di, disamperin ya, kalau saya aku bilang. bang ya tahu kan bunga sedap malam itu ya?
Ya aku tuh suka banget. Oh, yang kuncup itu. itu kan kita kayak melati juga sama. Iya. Aku suka banget itu uang. Itu wangi Oh. enak. Sama warnanya. Itu Serem ya. sih. Ya kalau tiba-tiba di rumah nggak ada bunga bau bunga, Oh, itu serem. Itu serem. Iya. Kalau kita kan ada pajangannya ya gitu ya. Oke, lanjut. Nah seketika itu aku langsung melihat ke arah luar. Abrakadabra. Abrakadabra apa tuh? Ada sosok Sims lah perempuan dulu. Iya. bergaun merah sedang duduk di atas mobil bagian belakang menghadapku dengan rambut menutupi sebagian wajahnya. Buset, dan wajahnya sebagian yang aku lihat itu hancur berlumuran darah. Merinding gua. Baju merah. Kenapa Waduh. hantu tuh baju Jadi merah? dia pakai baju Iya, merah. baju merah, Levelnya rambutnya setengah- tinggi. Darah mungkin, rambutnya darah. Maksudnya gaun merah gitu loh. Iya, Kalau iya. gaun merah kalau orang dulu bilang dia mati karena penasaran gitu. Oh, gitu ya. Iya, katanya sih ya. Seketika itu aku teriak dan langsung menutup pintu dan kembali ke kamar. By the way, itu aku posisi sedang sendirian karena itu jam 12:30. Masih pada tidur dan pada pagi harinya aku Panas. Aku panas tinggi dan itu berlangsung selama 3 hari. Oh ya, memang biasa. Oh, biasa orang kalau Ah. lihat begituan katanya bakal sial ya, maksudnya Iya. sakit. Itu Emosi. ditemplokin atau apa itu? Enggak, emang udah segitu aja ceritanya dah. Maaf kalau terlalu bertele-tele ya Bang ya. Oh iya, salam buat Bang Eji. Wih. Ini Bang Eji. Ini Bang Eji nih ya. Biasa suruh nongol sama Ya, Bang Andi. soalnya Bang Eji lagi sibuk ya. Kalau Bang Andi ngurusin anak ya. Iya. Iya. Nah, kalau sempat kita spawn di sini lah ya. Iya. Semua di sini. Dan biar tambah lagi seru kayak dulu. Iya, kita bakal bikin konten seru lagi ya Oke. sebenarnya. Apa serem banget ya. Salam dari Semarang. Dari Semarang ya sama kita. Si Abi, terima Thank kasih. you Abi. Abib Zaki 24. Tapi kalau ini gua rada-rada ragu sih yang pertama. Karena suara Ya. bayi nangis tuh kayak suara kucing. Ya, bisa itu tuh, bisa Gua juga. takut loh kucing, bunyi kucing, anak kucing. Iya betul. bisa jadi. Kayak bayi. Bisa jadi. Karena Iya, kucing bisa. itu sukanya di plafon masalah. Iya, kucing itu suaranya kayak bayi nangis. Tapi apalagi dia bilang di dapur. Iya. Lapar kali kucingnya. Mau mie. Roncongan. Ini kebiasaan banget yang kalian pasti lakuin tuh kalau malam-malam Heeh. lapar gitu kan. Pasti kalian keluar ke dapur. Otomatis itu gelap ya kan. Itu sering banget kalian lakuin. Dan sering banget orang takut. Pasti takut. Namanya gelap Sering pasti. banget takut. Saya tuh Dan- pernah ngambil air begitu. Kayak ada yang kunci, saya lari langsung kamar. Langsung kamar. Dan paling sering itu galon itu kalau teletuk langsung takut. Iya iya. Percaya Kan deh. sering bunyi sendiri. 80% itu Iya. orang takut. Apalagi Kayak tiba-tiba kemarin Bang Tris, tiba-tiba mati. Oh iya. Lampu ya di bawah. Kampret. Ngibrit coy. Waduh, terus kan Oh, nggak ada iya. apa-apa itu sebenarnya. Iya. Cuman Gila. kalau kita Parno merasa, sendiri Parno. jadi kalau bisa kalau kita takut, jangan kita merasa takut lagi. Iya. Itu Iya. Kita bakal cool aja cool. cool. susah sih. Susah, Kalau tapi kalau takut dilakuin itu nggak gitu, bisa bohong ya. nggak bisa ya. Karena itu kayak Psikologis. fobia gitu loh, fobia. Betul, fobia. Fobia itu lu kalau takut kecoa, lu sok-sok ada kecoa lu beraniin, pasti ngibrit juga. Ini. Nggak bisa. Bang Angkat Henry. tangan saya. Susah, Mending saya susah. berantem daripada ketemu kecoa. Iya. Jadi mungkin buat kalian semua yang tertarik dengan konten kayak gini, jangan lupa di-share, jangan lupa subscribe Iya, kita, betul. karena kita bakal update lagi. Tapi teman-teman yang punya cerita yang gak kalah seru, Betul. jangan lupa di komen di bawah Betul. teman-teman ya. Iya. Jadi iya, atau enggak email, salah ngomong ya, email Email ke aja. email Ya, kita. email aja lah. Nanti ditulis di Iya. sini. Ya. Kita bakal coba ceritain ke teman-teman kita yang lain ya, Iya. supaya mereka dapat mengetahui cerita kalian juga gitu loh ya. Ini cerita. Atau pernah ada yang nantangin gitu. Oh iya iya, siapa tahu ada orang yang pernah nantangin hantu. Kita bakal coba ngetaruh listnya akibat menantang hantu. Iya. Boleh juga sih. Pengalaman teman kalian Pasti apa kan gimana? ada kalian yang nggak percaya kan? Iya. Ada yang percaya dan ada masa sih Iya. ya. Boleh kalian cerita sepuas-puasnya kirim ke Big Family Family. Cities. Jadi Kita akan nanti bacain. ya nanti kita bakal ada serial menantang hantu. Wah, menantang Itu hantu. bakal seru banget. Bakal seru banget. Jadi sekian aja video kali ini, semoga akan terhibur. Oke. Jangan lupa mampir lagi minggu depan di jam yang sama di hari yang sama. Betul. Malam minggu ya. Malam Jumat ya. Malam Jumat. Dan sampai jumpa. Bye.